Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Diana Fitri, mahasiswi profesi nurse dari Stikes Muhammadiyah Palembang. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana standar operasional prosedur dalam pemeriksaan kesadaran menggunakan Glasgow Coma Scale atau biasa yang kita kenal GCS. Baiklah, untuk pengertiannya, di mana pemeriksaan tingkat kesadaran ini menggunakan standar ukur Glasgow Coma Scale, yaitu pemeriksaan tentang eye, kemudian motorik dan verbal. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk mendapatkan data objektif dari tingkat kesadaran pasien tersebut. Nah, untuk indikasinya, indikasi ini yaitu dilakukan pada pasien baru dan evaluasi perkembangan keadaan pasien. Kemudian untuk persiapan alatnya yaitu hanya ada dua. Yang pertama alat tulis dan handscoon. Selanjutnya adalah masuk pada tahapan prainteraksi, di mana di sini perawat membaca catatan medis atau perkembangan pasien, kemudian mempersiapkan alat-alat yang sudah dipersiapkan dan mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian masuk pada tahapan orientasi, di mana di sini perawat yaitu memberikan salam terapeutik, kemudian memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan atau tindakan yang akan dilakukan dan menjelaskan berapa lama waktu yang diperlukan saat tindakan. Selanjutnya adalah memberikan inform consent kepada pasien untuk dilakukan tindakan tersebut. Selanjutnya adalah tahapan kerja, di mana perawat mengenakan APD atau handscoon yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah memposisikan klien atau pasien dengan posisi supinasi. Selanjutnya yaitu masuk pada tahapan pemeriksaan tingkatan kesadaran menggunakan GCS. Nah, di sini ada 3 pemeriksaan, yaitu pertama pemeriksaan eyes atau mata. Untuk pemeriksaan mata ada 4 kriteria atau 4 penilaian. Yang pertama adalah jika pasien membuka mata dengan spontan maka nilainya yaitu 4. Kemudian jika pasien membuka mata dengan stimulus suara maka nilainya adalah 3. Kemudian jika pasien membuka mata menggunakan rangsangan nyeri maka nilainya adalah 2. Dan jika pasien tidak merespon atau tidak membuka mata maka nilainya adalah 1. Selanjutnya adalah pemeriksaan verbal. Di sini ada 5 poin. Untuk yang pertama yaitu jika dapat berorientasi dengan baik terhadap tempat dan waktu maka nilainya adalah 5. Kemudian jika gelisah dan jawaban kacau maka nilainya adalah 4. Kemudian jika kata-kata tidak jelas seperti berteriak maka nilainya adalah 3. Kemudian selanjutnya adalah jika suara tidak jelas atau seperti rintihan ataupun erangan maka nilainya adalah 2. Dan yang terakhir adalah jika tidak ada suara maka nilainya adalah 1. Kemudian pemeriksaan motorik, di mana dalam pemeriksaan motorik ini terdapat 6 poin. Yang pertama, jika mengikuti perintah maka nilainya adalah 6. Kemudian yang kedua, jika bereaksi setempat atau menghindari rangsangan maka nilainya adalah 5. Kemudian, jika menghindari nyeri atau abduksi bahu atau biasa yang disebut menjauhi tubuh maka nilainya adalah 4. Kemudian jika fleksi abnormal atau adduksi bahu atau mendekati tubuh maka nilainya adalah 3. Kemudian jika reaksi ekstensi terhadap nyeri maka nilainya adalah 2. Dan yang terakhir jika tidak ada reaksi maka nilainya adalah 1. Kemudian jika sudah melakukan pemeriksaan GCS mulai dari eyes, verbal, dan motorik, maka selanjutnya adalah menilai hasil dari pemeriksaan, di mana untuk tingkat kesadaran yang pertama, jika nilainya 15-14 maka kesadarannya kompos mentis atau sadar sepenuhnya. Kemudian jika nilainya 13-12 maka kesadarannya apatis. Kemudian jika nilainya 11-10 maka kesadarannya delirium. Kemudian jika nilainya 9-8 maka kesadarannya somnolen. Kemudian jika nilainya 7-6 maka kesadarannya sopor. Kemudian jika nilainya 5-4 maka kesadarannya semikoma. Dan jika nilainya 3 maka kesadarannya adalah koma.
Jika tindakan sudah selesai, maka evaluasi hasil dari tindakan tersebut, lalu membereskan alat, melepaskan APD, dan cuci tangan menggunakan 6 langkah. Dan yang terakhir adalah mendokumentasikan hasil dari tindakan dan juga paraf dan nama dari perawat yang melaksanakan. Nah, itulah tadi bagaimana penjelasan standar operasional prosedur tentang pemeriksaan GCS pada pasien. Nah, di sini saya akan melampirkan video yang bersumber dari YouTube, yaitu video dari Ardian ADW yang diupload pada tanggal 8 Desember 2016 tentang pemeriksaan Glasgow Coma Scale atau GCS dan contoh kasusnya. Saya mohon izin untuk melampirkan video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Ardian atau biasa dipanggil Nurse Ian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Glasgow Coma Scale atau biasa yang disingkat dengan GCS. GCS adalah pemeriksaan tingkat kesadaran seseorang. Biasanya digunakan untuk mengkaji pasien-pasien yang mengalami cedera kepala, tapi tetap bisa digunakan untuk pasien-pasien pada umumnya. Ada 3 aspek yang kita periksa pada pemeriksaan GCS, yaitu adalah eye, verbal, dan motorik, yang masing-masing memiliki skor tersendiri. Untuk memudahkan, kita urutkan menjadi IPM atau eye, verbal, dan motorik dengan nilai 4 untuk eye, 5 untuk verbal, dan 6 untuk motorik. Untuk penilaian GCS ini, skor yang paling tinggi adalah 15 dan yang paling rendah adalah 3. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara melakukannya. Oke, untuk pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan mata, di mana kita akan melihat berapa skor yang didapatkan dari pemeriksaan mata. Untuk skor tertinggi dia bernilai 4 dan skor terendah bernilai 1. Untuk skor 1 seperti ini, jadi dia tidak bisa membuka mata, diberikan rangsangan nyeri, dia tidak membuka mata, diminta membuka mata pun tidak bisa membuka mata. Tolong buka matanya, seperti itu. Jadi dia mendapatkan poin 1 karena tidak ada respon pada mata. Untuk poin 2, pasien akan membuka mata dengan rangsangan nyeri. Jadi dia hanya bisa membuka mata ketika diberi rangsangan nyeri. Seperti ini. Untuk poin 3, pasien membuka mata dengan perintah. Jadi kita hanya memberikan perintah yang jelas, seperti tolong buka matanya, kemudian dia akan membuka mata. Tolong buka matanya. Ya, seperti itu. Dia mendapatkan poin 3. Nah, untuk poin 4 dia seperti ini, kita tidak memberikan perintah, tidak memberikan rangsangan apa-apa, dan dia tetap bisa membuka mata dengan spontan seperti pada normalnya. Untuk pemeriksaan mata seperti itu. Jadi kita sisa menentukan pasien ini mendapatkan skor berapa dalam pemeriksaan mata atau eye. Pak, halo, siapa namanya, Pak? Siapa namanya? Ya, itu untuk poin 1. Jadi pada saat kita bertanya dan tidak ada respon dari pasien, maka dia akan mendapatkan poin 1. Untuk poin 2, pasien mengeluarkan suara tapi tidak bermakna atau tidak ada kata-kata yang dikeluarkan. Siapa namanya? Kenapa bisa seperti ini? Kemudian untuk poin 3, pasien mengeluarkan kata-kata yang bisa dipahami tapi tidak nyambung dengan pertanyaan yang diberikan. Jadi jawabannya itu tidak nyambung atau inkoherensi. Siapa namanya? Nasi goreng. Lagi apa sekarang? Berlari. Oke, jadi untuk poin 3, pasien tidak memberikan jawaban yang nyambung dengan pertanyaan yang diberikan. Untuk poin keempat, pasien memberikan jawaban yang nyambung tapi seperti kebingungan atau disorientasi tempat. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik, kata-kata yang dikeluarkan juga jelas, namun seperti orang yang sedang kebingungan. Misalnya, hari apa hari ini?
Nah, jadi seperti itu, dia bingung akan orientasi waktu atau tempat, dan bahkan bisa melupakan siapa namanya. Untuk poin 5, pasien menjawab dengan baik. Orientasi tempat, waktu, dan kejadian itu dia bisa tahu dengan baik. Misalnya kita tanya, siapa namanya? Risma. Sekarang hari apa? Hari Selasa. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 6. 2 tambah 2 berapa? 4. Presiden Indonesia sekarang siapa? Jokowi. Ya, seperti itu. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Untuk pemeriksaan verbal cukup sampai di situ. Kita sisa melihat pasiennya dalam kondisi seperti apa. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan motorik atau pergerakan dari pasien. Di sini kita akan banyak menggunakan rangsangan nyeri. Jadi, untuk poin 1, pasien tidak merespon terhadap rangsangan nyeri. Ya, seperti ini. Ada beberapa tempat yang bisa kita berikan rangsangan nyeri. Yang pertama di sternum, yang kedua di bahu, kita berikan seperti pijatan. Kemudian yang ketiga bisa dipencet pada ujung kuku. Ya, pada poin 1 dia tidak memberikan respon apa-apa. Untuk poin kedua, pasien merespon dengan ekstensi abnormal seperti ini. Ya, itu adalah poin ke-6. Iya, jadi seperti itu pemeriksaan GCS. Yang perlu diingat adalah kita harus mengetahui skor masing-masing tindakan yang diberikan, mulai dari mata, verbal, dan motorik, supaya kita tidak salah dalam menilai. Dan setelah itu kita bisa menjumlahkan skor yang dimiliki dari 3 penilaian tadi. Dan skor itulah yang menjadi acuan berapa nilai GCS seorang pasien, dan kita juga bisa mengetahui berapa tingkatan atau sampai mana tingkatan kesadaran pada pasien tersebut. Terima kasih untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, atau mungkin share video ini ke teman-teman Anda yang membutuhkan. Saya Nurse Ian, sampai jumpa di video berikutnya. Salam perawat. Baiklah, itulah tadi bagaimana penjelasan standar operasional prosedur beserta videonya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Diana Fitri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.